Di sebuah kai kecil di pinggir jalan Jakarta yang ramai, hujan deras mengguyur kota saat aku, Nadia, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan bosku, Bu Rina. Aku sudah bekerja sebagai asisten di perusahaan pemasaran miliknya selama 3 tahun, dan hari ini aku meminta kenaikan gaji karena biaya hidup yang semakin tinggi. Tapi saat aku selesai bicara, Bu Rina menatapku dengan mata yang tak pernah kulihat sebelumnya, lalu berkata, "Baik, Nadia. Aku setuju. Tapi ada satu syarat, kau harus makan malam denganku malam ini, hanya kita berdua." Aku terkejut, jantungku berdegup kencang. Apa maksudnya? Bu Rina adalah wanita sukses berusia 35 tahun, selalu tampak profesional dengan setelan jas rapi dan rambut pendek yang membuatnya terlihat tangguh. Aku, di usia 28 tahun, hanyalah karyawan biasa yang berjuang untuk hidup mandiri di kota besar ini. Aku mengangguk setuju, berpikir mungkin ini hanya pembicaraan bisnis. Malam itu, di restoran mewah di kawasan Sudirman, Bu Rina memesan anggur merah dan mulai bercerita tentang hidupnya. "Nadia, aku melihat potensimu. Tapi aku juga melihat sesuatu yang lebih dalam darimu," katanya sambil menyentuh tanganku lembut. Sentuhan itu membuatku mundur, tapi aku tak bisa menolak, kenaikan gaji itu terlalu penting bagiku. Keesokan harinya di kantor, semuanya berubah. Bu Rina memanggilku ke ruangannya lebih sering, bukan untuk pekerjaan, tapi untuk obrolan pribadi. Dia bertanya tentang keluargaku di Bandung, tentang mimpi-mimpiku, dan tiba-tiba, tentang apakah aku pernah jatuh cinta pada seorang wanita. Aku tergagap. Di Indonesia, topik seperti itu tabu, terutama di keluarga konservatif seperti milikku. Ayahku seorang ustaz di masjid lokal, dan ibuku selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Aku belum pernah memikirkan hal itu secara serius, meski pernah merasakan ketertarikan aneh pada teman perempuan di kuliah dulu. Bu Rina tersenyum, "Jangan takut, Nadia. Ini antara kita saja." Perlahan, pertemuan kami menjadi lebih intens. Bu Rina mengajakku ke acara seni di Jakarta, di mana kami berjalan bergandengan tangan di antara kerumunan. Aku merasa campur aduk, senang karena perhatiannya, tapi juga gelisah karena ini bukan hubungan biasa antara bos dan karyawan. Di rumah, aku mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku menyukainya? Atau ini hanya karena tekanan ekonomi? Keluargaku menelepon setiap minggu menanyakan kapan aku pulang dan menikah. "Nadia, umurmu sudah 28. Cari suami yang baik," kata ibu. Aku tak bisa bilang bahwa hati ini mulai bimbang. Suatu hari, Bu Rina mengaku. Di balkon apartemennya yang menghadap ke Monas, dia berkata, "Aku mencintaimu, Nadia. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai wanita." Kata-kata itu seperti bom yang meledak di dada. Aku mundur, tapi dia menarik tanganku. "Jangan tolak dulu. Pikirkan baik-baik. Ini bisa mengubah hidupmu." Aku pulang dengan pikiran kacau. Malam itu aku menangis sendirian di kamar kos. Apa yang harus kulakukan? Menerima berarti menghadapi dunia yang tak siap menerimaku, tapi menolak berarti kehilangan pekerjaan dan stabilitas. Konflik mulai muncul di kantor. Rekan kerja mulai bergosip. "Kenapa Nadia sering dipanggil Bu Rina? Pasti ada apa-apa," bisik mereka. Aku merasa terpojok. Bu Rina sebaliknya tampak tenang. Dia adalah wanita mandiri, pernah menikah tapi bercerai karena ketidakcocokan, katanya. Tapi aku tahu, dari ceritanya, bahwa dia pernah mengalami penolakan dari keluarga karena orientasinya. "Mereka memaksaku menikah, Nadia. Jangan biarkan hal yang sama terjadi padamu," ujarnya. Aku mulai bertemu dengan sahabatku, Lila, untuk curhat. Lila, yang sudah menikah dan punya anak, mendengarkan dengan mata melebar.
Nadia, ini berbahaya. Di Indonesia, orang seperti itu bisa dihukum sosial. Pikirkan keluargamu. Kata-katanya membuatku semakin ragu. Tapi setiap kali bertemu Burina, ada getaran aneh di hati. Apakah ini cinta? Atau hanya ilusi dari kekuasaan? Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang meningkat. Burina memberiku proyek besar, tapi dengan syarat, habiskan akhir pekan bersamaku di Bali. Aku setuju, berpikir ini kesempatan untuk memahami perasaanku. Di pesawat menuju Bali, kami duduk berdampingan. Burina memegang tanganku dan untuk pertama kalinya aku tak menariknya. Di pantai Kuta, di bawah matahari terbenam, dia mencium pipiku. Aku diam, tapi hati bergejolak. Ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa kuhentikan. Di hotel, kami berbicara panjang lebar. Burina menceritakan masa lalunya, bagaimana dia menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun, bagaimana keluarganya memutus hubungan setelah tahu. Aku kehilangan segalanya, Nadia. Tapi aku menemukan kebebasan. Kata-katanya menyentuh, tapi juga menakutkan. Aku membayangkan ayahku yang marah, ibu yang menangis. Apakah aku siap membayar harga itu? Kembali ke Jakarta, realitas menampar. Ayah menelepon, Nadia, kami sudah punya calon suami untukmu. Pulanglah akhir pekan ini. Aku panik. Burina melihat kegelisahanku dan berkata, pilihannya ada padamu. Tapi ingat, hidup ini milikmu, bukan mereka. Aku terjebak di antara dua dunia. Akhir pekan itu, aku pulang ke Bandung dengan hati berat. Rumah keluarga yang hangat dulu kini terasa seperti penjara. Ayah dan ibu menyambut dengan senyum lebar, memperkenalkan Andi, seorang pemuda dari tetangga yang bekerja sebagai guru. Dia orang baik, Nadia. Cocok untukmu, kata ayah. Aku tersenyum paksa, tapi pikiranku melayang ke Burina. Malam itu, saat makan malam, Andi berbicara tentang rencana masa depan, rumah, anak, kehidupan normal. Aku merasa mual. Apakah ini yang kuinginkan? Di kamar lama, aku menatap oto-oto masa kecil. Aku ingat saat remaja, ketika aku lebih suka bermain dengan gadis-gadis daripada anak laki-laki. Tapi itu kusembunyikan, karena masyarakat di sini tak menerima. Pagi harinya, ibu menarikku ke dapur. Nadia, kenapa kau tampak murung? Apa ada masalah di Jakarta? Aku hampir curhat, tapi kata-kata tercekat. Tidak, Bu. Hanya lelah kerja. Kembali ke Jakarta, Burina menunggu dengan hadiah, sebuah kalung perak. Ini untukmu sebagai tanda komitmen, katanya. Aku menerimanya, tapi hati masih ragu. Di kantor, gosip semakin kencang. Salah satu rekan, Budi, mendekatiku. Hati-hati, Nadia. Burina punya reputasi. Dia pernah dekat dengan asisten sebelumnya, dan gadis itu dipecat. Kata-katanya membuatku curiga. Apakah aku hanya korban berikutnya? Aku mulai menyelidiki. Diam-diam, aku bertanya pada karyawan lama. Ternyata, Burina memang pernah memiliki hubungan dengan seorang wanita di kantor, tapi berakhir buruk karena tekanan dari luar. Dia kuat, tapi rapuh di dalam, kata mereka. Aku semakin bingung. Apakah Burina tulus, atau ini manipulasi? Malam itu kami bertengkar pertama kali. Di apartemennya aku bertanya langsung. Apa kau menggunakan posisimu untuk mendekatiku? Burina marah. Nadia, aku mencintaimu karena siapa dirimu, bukan karena pekerjaan. Tapi jika kau ragu, pergi saja. Aku menangis, dan dia memelukku. Pelukan itu hangat, membuatku merasa aman untuk pertama kalinya. Tapi pagi harinya, aku mendapat pesan dari Lila, aku dengar rumor di kantormu. Jangan bodoh, Nadia.
Ini bisa menghancurkan karirmu. Konflik semakin dalam. Keluarga mulai mendesak. Ayah menelepon lagi, kami sudah atur pertemuan dengan keluarga Andi. Jangan kecewakan kami. Aku merasa tertekan dari segala sisi. Di satu sisi, Bu Rina menawarkan cinta yang bebas, tapi penuh risiko. Di sisi lain, keluarga menawarkan keamanan, tapi palsu. Aku mulai mengalami insomnia, mempertanyakan identitasku. Suatu hari, Bu Rina mengajakku ke acara komunitas LGB di Jakarta, secara rahasia. Di sana aku bertemu orang-orang seperti kami, wanita yang berjuang melawan norma masyarakat. Seorang aktivis bercerita tentang diskriminasi, tentang bagaimana undang-undang di Indonesia tak melindungi mereka. Aku terinspirasi, tapi juga takut. Apa kau siap, Nadia? Tanya Bu Rina. Aku tak jawab. Kembali ke rutinitas, aku memutuskan untuk jujur pada diri sendiri. Aku mencoba mendekati Bu Rina lebih dalam, tapi tiba-tiba ada pengkhianatan. Aku menemukan email lama di komputer kantor. Bu Rina pernah berjanji hal serupa pada asisten sebelumnya. Hati hancur. Aku konfrontasi dia. Kau bohongi aku. Bu Rina menjelaskan, itu masa lalu. Sekarang berbeda. Tapi kepercayaan retak. Aku menarik diri. Di kos, aku menangis berhari-hari. Lila datang, membujukku pulang. Kembali ke Bandung, Nadia. Lupakan ini. Tapi aku tak bisa. Aku merasa ada bagian dari diriku yang bangun. Akhirnya, aku memilih bertemu Bu Rina lagi untuk klarifikasi. Di kai yang sama seperti awal, kami duduk berhadapan. Aku butuh waktu, kataku. Dia mengangguk, tapi matanya sedih. Tekanan keluarga mencapai puncak. Ibu datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan, melihat kalung di leherku. Dari siapa ini? Jangan bilang dari laki-laki tak dikenal. Aku bohong, tapi ibu curiga. Malam itu kami bertengkar. Nadia, kau berubah. Apa yang terjadi? Aku hampir mengaku, tapi takut. Ibu tinggal seminggu di Jakarta, mengawasiku seperti anak kecil. Setiap hari, dia bertanya tentang Andi dan masa depan. Kau harus menikah, Nadia. Itu tugasmu sebagai anak perempuan. Kata-katanya menusuk, mengingatkanku pada norma masyarakat yang ketat. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak diakui, bahkan dianggap dosa. Aku merasa terbelah. Siang hari, aku bekerja dengan Bu Rina yang berusaha menjaga jarak, tapi tatapnya penuh harap. Suatu malam, ibu menemukan pesan di ponselku dari Bu Rina, aku merindukanmu. Ledakan terjadi. Siapa ini? Kenapa seorang wanita bilang begitu? Ibu marah besar, memanggil ayah melalui telepon. Mereka memaksaku pulang ke Bandung segera. Aku menolak untuk pertama kalinya. Ini hidupku, Bu. Ibu menangis, kau sudah dirasuki setan kota. Aku lari ke apartemen Bu Rina. Di sana aku curhat semuanya. Bu Rina memelukku, kita bisa hadapi bersama. Tapi pagi harinya, ayah datang ke Jakarta. Dia datang ke kantor, menuntut bertemu Bu Rina. Apa yang kau lakukan pada anakku? Teriaknya. Bu Rina tenang, saya hanya bosnya, Pak. Tapi ayah tak percaya. Dia menarikku pulang paksa. Di kereta menuju Bandung, ayah ceramah panjang. Di masyarakat kita, hal seperti itu tak boleh. Kau harus taat pada agama dan keluarga. Aku diam, tapi hati memberontak. Di rumah, mereka mengatur pertunangan dengan Andi. Aku merasa seperti burung dalam sangkar. Malam-malam, aku diam-diam menelepon Bu Rina. Aku tak tahan, kataku. Dia membujuk, kembali ke sini. Aku akan lindungi kamu. Aku kabur.
Dengan tas kecil, aku naik bus ke Jakarta. Burina menjemputku di terminal. Kau pilih aku, tanyanya. Aku mengangguk, tapi tahu ini baru awal masalah. Keluarga memutus hubungan, tak lagi menelepon. Di kantor, gosip menjadi skandal. Manajemen mulai mempertanyakan. Burina dihadapkan pada pilihan, aku atau karirnya. Kami memutuskan hidup bersama secara rahasia. Di apartemen kecil, kami membangun dunia kami sendiri. Tapi masyarakat tak diam, tetangga mulai curiga, bergosip. Suatu hari, ada demonstrasi anti di kota, dan aku takut. Apa kita salah? Tanyaku pada Burina. Dia jawab, cinta tak pernah salah, Nadia. Yang salah adalah dunia yang tak mengerti. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Lila, sahabatku, yang kupercaya, memberitahu keluargaku tentang hubungan kami. Aku lakukan untuk kebaikanmu, katanya saat aku konfrontasi. Aku hancur. Persahabatan rusak, dan keluarga semakin menekan. Ayah mengirim surat, kembalilah, atau kau bukan anakku lagi. Burina juga mulai ragu. Bisnisnya terganggu karena rumor. Mungkin kita harus pisah sementara, katanya. Aku marah. Kau janji lindungi aku. Pertengkaran besar terjadi. Aku pergi, menginap di hotel sendirian. Di sana aku merenung. Apakah semua ini layak? Cinta ini membawa kebahagiaan, tapi juga penderitaan. Akhirnya aku kembali. Kami berdamai, tapi luka tetap. Kami bergabung dengan komunitas LGBT, mencari dukungan. Di sana aku belajar tentang perjuangan, bagaimana banyak yang kehilangan pekerjaan, keluarga, bahkan nyawa karena identitas mereka. Ini membuka mataku. Aku memutuskan untuk kuat. Tapi klimaks mendekat. Keluarga Burina yang selama ini diam, tiba-tiba muncul. Mereka menuntut dia berhenti. Kau sudah hancurkan nama keluarga sekali, kata kakaknya. Burina dihadapkan pada ultimatum, putus dengan aku atau kehilangan warisan. Dia ragu, dan itu menyakitiku. Burina memilih aku, tapi dengan harga mahal. Keluarganya memutus hubungan, dan bisnisnya mulai goyah. Investor mundur karena rumor. Ini karena kita, kataku. Dia jawab, tidak, ini karena dunia yang sempit. Kami berjuang bersama, mencari cara bertahan. Aku resign dari kantor, mencari pekerjaan baru untuk menghindari konflik. Tapi di wawancara, pertanyaan aneh muncul, apa status pernikahanmu? Aku bohong, tapi hati sakit. Masyarakat semakin kejam. Di media sosial, ada kampanye anti-LGBT yang menyebar. Aku melihat postingan yang menghina orang seperti kami. Mereka penyakit masyarakat, tulis netizen. Aku takut keluar rumah. Burina mencoba menghibur, kita punya satu sama lain. Tapi tekanan internal muncul. Aku mulai mempertanyakan, apakah aku benar-benar lesbian, atau ini hanya AC. Suatu hari, Andi datang ke Jakarta. Dia menemukanku di KAI. Nadia, aku tahu semuanya. Kembalilah. Aku bisa makan. Aku tergoda. Hidup normal tampak mudah. Tapi saat dia menyentuh tanganku, aku mundur. Tidak, Andi. Ini bukan aku. Dia pergi dengan marah, mengancam memberitahu semua orang. Malam itu aku bertengkar lagi dengan Burina. Kau ragu padaku, tanyanya. Aku akui, ya, karena semua ini terlalu berat. Dia menangis, pertama kalinya kulihat dia lemah. Aku juga takut, Nadia. Tapi aku tak bisa hidup tanpa kamu. Kami berdamai, tapi hubungan retak. Kami memutuskan pindah ke Bali, mencari kedamaian. Di sana komunitas lebih terbuka. Kami membuka usaha kecil, KAI Seni.
Hidup mulai stabil. Tapi masa lalu mengejar. Keluargaku datang, dipimpin ayah. Nadia, ini dosa. Pulanglah sebelum terlambat. Aku menolak, ini pilihanku, ya. Ayah pergi dengan hati hancur. Di Bali, aku bertemu dengan korban lain, seorang wanita yang diusir keluarga karena lesbian. Ceritanya mirip, membuatku sadar bahwa perjuangan ini lebih besar. Aku mulai aktif di komunitas, menulis anonymously tentang pengalaman. Bu Rina mendukung, ini cara kita berubah. Tapi pengkhianatan terbesar datang. Bu Rina mendapat tawaran bisnis besar, tapi syaratnya putus dengan aku dan kembali normal. Dia ragu. Aku tahu dari diarinya. Apa kau akan tinggalkan aku, tanyaku. Dia menyangkal, tapi matanya bohong. Pertengkaran hebat terjadi. Aku pergi kembali ke Jakarta sendirian. Di Jakarta aku hancur. Lila datang meminta maaf. Aku salah, Nadia. Aku takut kehilanganmu. Kami berdamai, tapi aku merasa kosong. Aku mencoba hidup normal, bertemu laki-laki, tapi tak ada getaran. Aku sadar cinta pada Bu Rina adalah nyata. Aku kembali ke Bali. Bu Rina terkejut. Kenapa kau kembali? Aku jawab, karena aku mencintaimu. Kami memulai lagi, tapi dengan luka yang dalam. Kami belajar memakan, membangun kepercayaan. Tapi masyarakat tak berhenti. Ada serangan verbal dari tetangga. Kami diancam. Pindah dari sini, teriak mereka. Kami bertahan, tapi tekanan memuncak. Bu Rina jatuh sakit karena stres. Di rumah sakit, aku berdoa, jangan tinggalkan aku. Bu Rina sembuh, tapi kami memutuskan untuk lebih hati-hati. Kami pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran. Di sana kami hidup tenang, membangun jaringan dukungan. Aku mulai menulis buku tentang perjuangan kami, anonymously. Buku itu menjadi viral di komunitas underground, memberi harapan pada banyak orang. Bu Rina bangga kau berubah menjadi pejuang. Tapi keluarga tak menyerah. Ibu menelepon setelah bertahun-tahun. Nadia, ayah sakit. Dia ingin bertemu. Aku ragu, tapi pergi. Di Bandung, ayah terbaring lemah. Makan aku, nak. Aku salah memaksamu. Kata-katanya mengejutkan. Ternyata, dia membaca tulisanku dan berubah pikiran. Hidupmu milikmu, katanya. Aku menangis, memakan. Kembali ke Yogyakarta, aku ceritakan pada Bu Rina. Kami semakin kuat. Tapi tantangan baru muncul, adopsi anak. Kami ingin keluarga, tapi di Indonesia itu mustahil. Kami memilih tetap berdua, saling mendukung. Tahun-tahun berlalu, kami menjadi panutan di komunitas. Aku berbicara di acara rahasia, menceritakan kisah kami. Cinta tak mengenal gender, kataku. Tapi selalu ada risiko, ancaman dari kelompok radikal. Kami hidup waspada. Suatu hari, Lila datang berkunjung. Aku iri padamu, Nadia. Kau berani. Kami berdamai sepenuhnya. Hidup kami penuh naik turun, tapi penuh makna. Bu Rina dan aku merayakan ulang tahun hubungan kami yang kelima, di pantai yang tenang. Apa kau menyesal? Tanyanya. Aku jawab, tidak pernah. Tapi di akhir, aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua pengorbanan ini benar? Keluarga yang hilang, teman yang pergi, masyarakat yang menolak. Apakah cinta sepadan dengan harga itu? Aku tahu jawabannya, tapi dunia masih bertanya. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu berarti pengkhianatan terhadap nilai-nilai tradisional, atau justru itu adalah bentuk keberanian tertinggi?